Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jalan ke Jimbrana, jangan Cakep. bilang Mamah Dede. Cakep. Kalau ini baru wacana, jangan lapor ke MKD ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kawan-kawan wartawan yang telah menunggu. Tadi saya sudah terima dengan sangat hangat kami pimpinan MPR dengan oleh Presiden PKS. Terima kasih atas waktunya Pak Presiden, atas penerimaan yang begitu luar biasa. Tadi saya sempat baca juga pantun untuk Pak PKS yang menyambut yang luar biasa. Pantunnya adalah, saya bukan pacar Luna Maya, apalagi aura kasih. Atas sambutan yang luar biasa, saya ucapkan terima kasih. Hari itu pantun pembuka yang saya sampaikan ke Presiden PKS dengan seluruh jajarannya. Dari pembicaraan hampir 1 jam tadi, banyak wacana, pikiran, saran dan pendapat dari Presiden PKS atas silaturahmi kebangsaan yang kami lakukan. Ya. Kami sudah hampir mengunjungi seluruh pimpinan partai politik. Tinggal hari Kamis besok ke Ketua Umum Partai Golkar, pekan depannya ke Ketua Umum Demokrat, lalu kemudian ke Ketua Umum P3. Lalu kemudian kita menunggu waktu dari Bu Mega sebagai Ketua Umum PDIP. Nah, selanjutnya baru nanti kita terakhir meminta waktu kepada Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto untuk kami menyampaikan dokumen kearifan yang kami susun dari berbagai kunjungan ini untuk sebagai dokumentasi dan saran untuk pemerintahan yang akan datang. Begitu juga nanti dokumen kearifan ini kita berikan kepada pimpinan MPR yang akan datang. Tadi dari Presiden PKS, ide, wacana, usulan diantaranya adalah kalau memungkinkan ya, disuarakan, alangkah bagusnya dan nyamannya kalau nanti setelah pimpinan MPR seluruh partai politik ada di sana. Begitu juga nanti dalam hal pimpinan DPR, bukan begitu Pak Presiden? Ya. Alangkah indahnya, karena saya sendiri sebagai Ketua MPR merasakan manfaat yang luar biasa ketika seluruh perwakilan fraksi atau partai politik berada di pimpinan MPR. Komunikasi kami menjadi lancar dengan para pimpinan partai politik. Nah, kalau wacana ini bisa diakomodir, dibicarakan, dan diwujudkan, saya pribadi menyambut baik dan karena saya merasakan manfaat dari seluruh perwakilan partai politik ada di pimpinan MPR. Jadi kalau DPR bisa meniru itu sangat baik. Yang berikutnya adalah PKS menyampaikan memang perlunya, sudah waktunya perlunya dikaji kembali, kita pikirkan kembali tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi tidak mundur ke belakang. Kita perbaiki, sempurnakan untuk kepentingan ke depan. Bukan begitu Pak Presiden? Ya. Ini kalau loh ya, jangan ntar laporkan lagi ke MKD. Jadi kalau ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada benang merah yang dibicarakan tadi dengan pembicaraan sebelumnya dengan pimpinan partai politik bahwa memang kita perlu melihat lagi tentang sistem demokrasi kita. Kita harus perbaiki lagi bagaimana caranya agar kita tidak terjebak kepada demokrasi yang transaksional. Tapi bukan berarti kita mundur, tidak ada pemilihan langsung, tidak. Tapi bagaimana dengan sistem yang ada sekarang ini kita bisa mencegah terjadinya demokrasi yang transaksional. Itu dari saya, lebih lengkapnya nanti silakan Pak Presiden untuk menyampaikan langsung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua MPR yang didampingi oleh Wakil Ketua MPR dan juga teman-teman dari DPP Partai Keadilan Sejahtera dan fraksi PKS di MPR RI. Pertama saya tentu apresiasi atas kehadiran pimpinan MPR, Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua di DPP ini. Saya kira ini menjadi bagian inisiatif yang luar biasa. Sebagian anggota atau pimpinan MPR adalah juga berasal dari partai politik. Saya kira kehadiran ke tempat ini menjadi sebuah kebanggaan bahwa ibarat kacang nggak lupa kulit gitu. Jadi kita yang mengantarkan juga ke MPR, MPR memperhatikan dan melihat kondisi real juga partai-partai politik. Oleh karena itu, tadi banyak sharing, beliau banyak menceritakan juga perkembangan-perkembangan pembahasan di MPR RI dan juga meminta masukan-masukan apa yang kira-kira untuk penyempurnaan kehidupan berbangsa ke depan. Tadi mungkin semuanya sudah disampaikan oleh Pak Bambang. Saya kira ini menjadi bagian dari kolaborasi yang sangat efektif antara partai politik dan berbagai elemen-elemen anak bangsa ini, sehingga ketika kebersamaan ini terus bisa dijalin, mudah-mudahan sesulit apapun persoalan-persoalan anak bangsa ini akan bisa terurai dengan sebaik-baiknya. Itulah pentingnya silaturahim, persaudaraan, dan kolaborasi. Saya sampaikan pantun dari Jalan Tendian ke Kota Bekasi, hendak menghadiri sebuah acara, kokohkan persaudaraan dan kolaborasi untuk membangun bangsa dan negara. Nah, kaitan dengan tadi berbagai upaya untuk perbaikan ke depan, tentu ya tadi mungkin upaya untuk penyempurnaan, berbagai peraturan-peraturan termasuk konstitusi, saya kira sebuah keniscayaan kalau berbagai elemen anak bangsa ini memang menghendaki, ya. Dan itu tentu sudah ada dan perlu kajian-kajian yang mendalam, sehingga sekali lagi ini semua akan semakin mengantarkan pada cita-cita bersama mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045, bukan kemudian setback, ya, mundur ke belakang. Ini yang mungkin perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu mungkin sebagai tambahan dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman, rekan-rekan sekalian, silakan pertanyaannya dan apa yang relevan ya. Jadi di MPR dulu, yang lain-lain belakangan. Monggo, siapa duluan? Bapak ini, Pak Hidayat mau nambahkan. Saya sedikit saja. Jadi MPR pada periode ini di bawah pimpinan Pak Bambang Susatyo memaknai tentang sila keempat daripada Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu bukan dalam makna bahwa permusyawaratan hanya terjadi di gedung DPR, gedung MPR, pasif kita di sana, tapi kita menjemput bola. Karenanya pada awal masa pimpinan beliau, kita juga melakukan bermusyawarah, mengunjungi pimpinan partai, pimpinan lembaga negara, tokoh-tokoh nasional. Sekarang juga demikian, ketika kami akan menyelesaikan masa jabatan, saya sebagai ketua MPR, beliau ketua MPR-nya, maka kami juga melakukan hal yang sejenis. Kita ingin menyerap aspirasi untuk kami sampaikan pada MPR yang akan datang, sekaligus mendapatkan beragam masukan. Tadi juga kegiatan ini bertemu juga dengan selain pimpinan partai, juga pimpinan atau ketua MPR pada masanya masing-masing, sudah dengan Pak Amir Rais, sudah dengan Pak Sidarto Danu Subroto, sudah dengan Pak Zulkifli Hasan, tadi dengan saya Ketua MPR tahun 2004-2009. Saya sampaikan catatan saya adalah bahwa alhamdulillah kedaulatan rakyat memang sudah menjadi ketentuan konstitusi. Tetapi banyak hal yang penting untuk kita advokasi. Misalnya pemilihan presiden dan pemilihan DPR yang dibarengkan itu sesungguhnya tidak sesuai dengan pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar. Karena di sana disebutkan bahwa calon presiden bakal diajukan partai politik beserta
peserta pada pemilu sebelumnya. Sehingga harusnya ini merujuk kepada apa yang terjadi tahun 2004-2009, di mana pemilihan legislatif dulu, baru setelah itu pemilihan presiden. Sebab sekarang ketika digabungkan pemilihan presiden dengan pemilihan legislatif, maka rakyat hampir tidak ada yang peduli secara penuh kepada pemilihan legislatif. Calon anggota dewan mereka siapa? Padahal yang akan mereka pilih adalah justru namanya wakil rakyat. Harusnya rakyat lebih peduli dengan para wakilnya. Tapi karena dibarengkan dengan pilpres, ya terjadilah semuanya menyatu kepada calon presiden. Jadi mestinya dalam rangka untuk menyelamatkan kedaulatan rakyat, itu dipertimbangkan ulang. Apa memang harus masih disatukan? Atau sebaliknya. Termasuk juga kedaulatan rakyat, terakhirnya bila ada sengketa, ujungnya ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat 1 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi itu keputusannya final dan mengikat. Karena keanggotaannya adalah dari para negarawan. Faktanya sekarang, mohon maaf, ada ketua MK yang kena KPK, ada hakim MK kena KPK, ada ketua MK yang dicopot dari jabatannya karena kena sanksi dari MK-MK. Apakah keputusannya masih final dan mengikat ketika kondisi yang memutuskan masih semacam ini? Jadi kenapa tidak dipergunakan metode seperti yang ada di MA ketika ada peninjauan kembali dengan bila terjadi adanya novum? Nah ini juga bagian-bagian yang layak untuk kita perbincangkan. Yang terakhir terkait dengan musyawarah ini, saya sampaikan seringkali yang dikritik daripada Undang-Undang Dasar ini adalah tidak nyambung antara pembukaan dengan batang tubuh terkait dengan permusyawaratan, karena semuanya serba dipilih. Padahal di pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Dasar, ayat asli, justru menegaskan bahwa lembaga tertinggi negara yang waktu itu bernama MPR, justru seluruh keputusannya ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Begitulah bunyi ayat pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nah, bila demikian maka mestinya di MPR tidak ada musyawarah. Karena seluruh keputusan ditetapkan dengan suara yang terbanyak. MPR mestinya menjadi bukan majelis permusyawaratan rakyat, tapi majelis pervotingan rakyat. Karena semua keputusannya ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Tapi faktanya sebenarnya MPR adalah lembaga permusyawaratan. Karena ini bagian daripada bila kemudian pada periode akan datang akan terjadi amandemen, maka memang diperlukan kajian yang mendalam termasuk hadirnya PPHN dan lain sebagainya. Sekali lagi inilah MPR pada periode Pak Bambang melakukan kajian dan melakukan serap aspirasi untuk kemudian kita wariskan pada periode yang akan datang. Terima kasih. Silakan teman-teman sekalian. Pimpinan DPR. DPR. Oh, DPR juga Diusulkan. diusulkan. Nah, itu apakah artinya gimana Pak? Ke depan itu memang itu untuk komunikasinya ada lebih mudah, dan apakah juga karena tadi ya Pak Bamsud kan belakangan ini sering ke partai-partai gitu ya Pak. Itu juga melobi-lobi bahwa memang semua partai setuju dengan usulan tersebut, dan apakah juga Pak Bamsud ke depan juga akan menjadi ketua MPR lagi gitu? Karena ini belakangan Bapak nih gerilya ini karena kan pasti menunjukkan bahwa ini ada urgensi untuk melanjutkan terkait amandemen konstitusi. Ini Pak Bayun ya. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah meneruskan tradisi yang kami bangun sejak awal periode yang kami lakukan 5 tahun lalu. Ketika awal kami menjabat bersama Pak Hidayat Nur Wahid, kami mendatangi seluruh partai politik, meminta pandangan, saran, pendapat, hal-hal yang berguna bagi kehidupan berbangsa negara kita. Nah, sekarang kita akan mengakhiri masa jabatan, maka penting juga kita kunjungi lagi kalau datang tampak muka, ya pulang juga harus tampak punggung, kira-kira begitulah. Tapi temanya tentu berbeda. Kami melaporkan bahwa banyak harapan-harapan yang dibebankan pada pundak kami ternyata tidak bisa kita selesaikan pada waktunya. Karena satu, COVID. Kedua, agenda politik yang begitu luar biasa, begitu ngomong amandemen aja sudah dicurigai memperpanjang masa jabatan, ya, menambah priorisasi. Nah, sehingga akhirnya kita putuskan kita tidak bisa memakai mekanisme amandemen untuk menghadirkan kembali pokok-pokok haluan negara.
Yang ada adalah bagaimana kita mencari celah menghidupkan kembali TAP MPR di Undang-Undang Nomor 12 Pasal 7 yang kemudian penjelasannya yang selama ini mengikat norma itu kita mohonkan untuk dihapus. Jadi dari hierarki perundang-undangan itu ketika Undang-Undang Dasar Nomor 2 lah TAP MPR, tapi ada di bawahnya TAP yang dimaksud adalah TAP-TAP yang masih berlaku. Nah, ini juga secara hukum sebetulnya agak aneh penjelasan membatasi norma. Inilah kemudian yang kita mohonkan kepada MK untuk dianulir, dihapus penjelasannya sehingga TAP MPR hidup lagi. Tapi kami belum beruntung. MK menolak permohonan itu. Jadi nggak ada kaitannya. Kalau soal ketua MPR itu adalah domain ketua umum partai masing-masing. Ya. Oh. Ya, jadi kami tentu mengapresiasi ya perkembangan yang terjadi di MPR kali ini di mana seluruh fraksi ya ada keterwakilan di MPR RI sebagai pimpinan. Ya, bahkan kalau di MPR ditambah dengan DPD RI itu ya. Nah, untuk di DPR tentu ini lebih sedikit lah artinya, hanya sekedar fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Nah, tentu masih lebih memungkinkan untuk itu diwujudkan ya sehingga seluruh fraksi ini ada keterwakilan sebagai pimpinan DPR. Nah, saya kira ketika tadi melakukan komunikasi antara partai politik ini akan lebih mudah ya ketika keterwakilan di pimpinannya semuanya ada keterwakilannya. Ya, saya kira itu. Ada lagi terkait MPR? Cukup. Ya, Kalau oh ya. Saya di pimpinan MPR memang ditugaskan untuk mengkaji TAP-TAP MPR. Nah, di antara TAP MPR yang masih berlaku adalah TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan dalam rapat pimpinan MPR saya ditugaskan untuk mengkaji penerjemahannya dalam majelis atau badan kehormatan MPR. Itu sudah kami kaji baik di badan pengkajian maupun juga di fokus group discussion yang kami selenggarakan, dan dalam rapat pimpinan MPR sudah sejak lama sesungguhnya kami menyetujui untuk membentuk adanya majelis kehormatan MPR. Ada yang mengatakan kan DPR sudah ada, DPD sudah ada, kenapa MPR harus bentuk lagi? Dengan alasan semua anggota MPR kan anggota DPD, anggota DPR. Benar, tetapi tidak semua kegiatan di MPR ada di DPR. Misalnya, di MPR ada kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR. Itu di DPR, DPD tidak ada. Di MPR misalnya ada badan kehormatan, badan pengkajian, badan sosialisasi, badan anggaran. Kalau ada masalah, siapa yang akan? Termasuk kasusnya Pak Bambang. Kalau di MPR ada majelis kehormatan MPR, maka segala permasalahan yang ada terkait dengan MPR atau anggota MPR atau apalagi pimpinan MPR itu muaranya ke MPR, tidak ke lembaga yang lainnya, DPR dan lain sebagainya. Jadi kita berharap dalam rapat gabungan terakhir pada bulan Agustus yang akan datang, kita bisa menyepakati untuk segera dibentuknya Majelis Kehormatan MPR dalam bentuk yang bukan ad hoc, karena permasalahan etika ini kan tidak ad hoc, tapi sepanjang waktu. Dan lebih daripada itu juga sesungguhnya sih semangat daripada adanya TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa bernegara bukan untuk mencurigai orang, tapi justru untuk memberikan legitimasi bahwa yang kita lakukan ini sesuai dengan kode etik, sesuai dengan moral, sesuai dengan kewajiban dan kehormatan kita semuanya, sehingga semuanya akan bekerja lebih percaya diri bahwa kita bekerja sesuai dengan etika dan kehormatan. Demikian.
Kita akan menyelenggarakan rapat gabungan insya Allah di akhir Agustus, sehingga mudah-mudahan itu bisa kita putuskan, sehingga bisa kita laksanakan pembentukannya dan memasukkannya ke dalam tata tertib dan undang-undang yang terkait. Enggak, itu beda. Jadi kalau kasus anggota DPR ya di DPR, kasus anggota DPD di DPD. Kalau kasus terkait MPR ya mestinya diselesaikan oleh MPR. Gabungan MPR. Ya, jadi kesimpulannya sidang MKD kemarin salah sasaran. Ya. Karena dia tidak berhak mengadili atau menyidangkan pimpinan anggota MPR, apalagi pimpinan MPR. Itu ranahnya di MPR. Baik, ada lagi? Masih relevan ya Mbak? Silakan. Ini yang MPR dulu ya, yang PDIP, Kaisang, lain nanti. Beliau Ada Kaisang. pancing-pancing sih. Yang kalau sudah selesai soal MPR, kita nyeduh kopi lagi, Mbak. Saya. Bukan saya tentukan. Oh iya. Jadi dari perbincangan seluruh tokoh nasional, pimpinan partai politik, akademisi, semua senada. Pentingnya kembali MPR menjadi lembaga tinggi negara dengan kewenangan tinggi, yaitu tertinggi dengan kewenangan mengeluarkan TAP MPR untuk mengatasi berbagai kemungkinan terjadinya dispute konstitusi, terjadinya keadaan genting memaksa yang tidak bisa diselesaikan oleh lembaga-lembaga negara yang ada. Baik, soal kalau tidak ada lagi, kami antar dulu Pak Ketua MPR, balik lagi kita bicara soal pilkada. Oke? Lebih bebas nanti ya. Nanti rahasia kita ketahuan Ketua MPR repot juga. PKS, pembela rakyat.